Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Suroso dan Sukarti di Desa Mati. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 1992, matahari bersinar terik di atas Desa Rokan 3, Blok B di pedalaman Kalimantan. Desa ini merupakan kawasan transmigrasi yang baru dibuka oleh pemerintah. Lokasinya sangat jauh dari kota dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Di sekeliling desa, hanya terdapat hamparan kebun sawit yang luas dan hutan belantara dengan pepohonan yang tumbuh lebat. Di tempat sepi inilah, Suroso dan Sukarti memulai lembaran baru dalam kehidupan mereka. Mereka adalah pasangan suami istri muda yang berasal dari Madiun. Suroso mengambil keputusan berani membawa Sukarti pindah ke seberang pulau karena orang tuanya tidak merestui hubungan mereka. Mereka akhirnya sepakat menikah secara rahasia dan mendaftar program transmigrasi agar bisa hidup tenang tanpa ada yang mengganggu. Kehidupan di Desa Rokan 3 Blok B tidaklah mudah untuk dijalani. Jarak antara satu rumah dengan rumah tetangga cukup berjauhan, hanya dipisahkan oleh pekarangan berisi semak belukar. Jalan utama di desa tersebut berupa tanah liat merah yang langsung berubah menjadi lumpur tebal setiap hujan turun. Tidak ada kendaraan umum yang masuk, sehingga warga harus berjalan kaki belasan kilometer jika ingin berbelanja ke pasar kecamatan. Fasilitas umum di desa tersebut masih minim dan warga mengandalkan sumber daya yang ada di alam. Meskipun kondisi mereka terbatas, Suroso dan Sukarti tidak pernah mengeluh dan selalu menjalani hari dengan semangat. Pemerintah memberikan mereka lahan untuk menanam padi dan sebagian lahan lagi untuk pohon kelapa sawit sebagai penghasilan utama. Suroso adalah laki-laki yang rajin bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Setiap pagi, ia bangun sangat awal untuk pergi ke ladang dan mulai mengurus kebun sawit milik mereka. Ia rutin membersihkan rumput liar di sekitar pohon agar sawitnya berbuah maksimal. Sukarti juga tidak pernah membiarkan suaminya bekerja sendirian di bawah terik matahari. Ia selalu ikut menemani suaminya ke ladang untuk membersihkan pelepah sawit kering dan merawat tanaman padi mereka. Mereka berdua saling membantu menggarap lahan dari pagi hingga sore hari. Walaupun tubuh mereka sering terasa lelah setelah bekerja seharian, kehidupan mereka di desa terpencil itu berjalan dengan sangat tenang dan damai. 2 tahun sudah berlalu sejak Suroso dan Sukarti datang ke tanah Kalimantan. Hasil panen dari padi dan kebun sawit perlahan mulai bisa menutupi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Hubungan mereka berdua sebagai suami istri semakin rukun dan tidak pernah diwarnai oleh pertengkaran. Namun, di balik kehidupan yang tenang tersebut, ternyata ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran mereka. Selama 2 tahun menjalani pernikahan, Sukarti belum menunjukkan tanda kehamilan sama sekali. Perutnya masih rata dan belum ada kepastian mengenai kehadiran anak di keluarga kecil mereka. Padahal beberapa tetangga yang berangkat transmigrasi bersamaan dengan mereka dari Jawa, rata-rata sudah mulai memiliki anak bayi. Situasi ini terkadang membuat Sukarti merasa sedih ketika melihat anak-anak kecil asik bermain di halaman rumah tetangganya. Namun Suroso selalu berusaha menghibur istrinya dan tidak pernah menuntut hal yang berlebihan. Ia bersikap santai agar istrinya tidak merasa terbebani. Suatu siang, udara di sekitar area kebun sawit terasa jauh lebih panas daripada hari biasanya. Suroso dan Sukarti memutuskan untuk menghentikan pekerjaan sejenak dan beristirahat di bawah pohon besar di pinggir kebun. Angin berhembus pelan membuat rasa lelah di tubuh mereka mulai berkurang. Sukarti membuka rantang makanan yang ia bawa dari rumah dan menyiapkan makan siang untuk sang suami. Setelah selesai makan, Suroso menyandarkan punggungnya pada batang pohon sambil menatap wajah istrinya. Ia tersenyum sendiri saat melihat Sukarti yang sedang sibuk membersihkan sisa makanan mereka berdua. "Ti, kamu nyadar nggak sih kalau akhir-akhir ini hasil panen kebun sawit kita lumayan bagus?" Suroso membuka percakapan dengan nada suara santai. Sukarti menoleh ke arah suaminya sambil menganggukkan kepala. "Iya mas, alhamdulillah hasilnya sekarang makin kelihatan banyak. Uangnya nanti bisa buat nambah tabungan kita di rumah."
Nah, makanya itu, pas aku lagi nyangkul, tiba-tiba aku mikirin sesuatu. Kalau semisal uang tabungan kita udah kumpul banyak, terus kamu kebetulan langsung hamil, kita enaknya mau kasih nama anak kita siapa ya? Tanya Suroso sambil tertawa kecil memandang istrinya. Mendengar pertanyaan mendadak itu, Sukarti langsung ikut tertawa. Aduh mas, kamu ini kalau mikir kok ya jauh banget sampai ke situ. Akunya saja belum ada tanda-tanda hamil, kok kamu sudah mikirin nama anak? Nanti sajalah, kalau perutku beneran sudah kelihatan membesar, baru kita cari namanya. Loh, ya nggak apa-apa Toti. Namanya juga orang usaha sambil berdoa. Siapa tahu habis kita obrolin sekarang, bulan depan kamu beneran telat bulan. Balas Suroso dengan wajah berharap. Kalau anak kita nanti laki-laki, aku pengen kasih nama yang ada unsur Jawanya. Biar dia kalau sudah besar, badannya kuat dan bisa bantuin bapaknya ngurusin sawit. Sukarti tersenyum lebar mendengar ucapan suaminya. Iya mas, mau anaknya nanti laki-laki atau perempuan, yang penting dia lahir sehat dan gak kurang suatu apapun. Tapi beneran nih mas, gak apa-apa kalau sampai sekarang kita belum dikasih anak. Mas gak ngerasa malu kalau ngobrol sama bapak-bapak tetangga sebelah? Suroso menggelengkan kepalanya. Ia menarik tangan istrinya perlahan dan menggenggamnya lembut. Gak usah mikirin hal aneh-aneh, Ti. Omongan orang di luar sana gak usah didengerin. Namanya rezeki anak itu kan sudah ada yang ngatur. Kita berdua jalani saja hidup ini pelan-pelan. Yang penting sekarang kita fokus cari uang yang banyak dulu, biar nanti anak kita nggak perlu ngerasain hidup susah kayak kita sekarang. Sukarti tersenyum mendengar jawaban suaminya yang selalu berhasil membuat perasaannya menjadi lebih tenang. Percakapan siang hari itu sebenarnya wajar layaknya suami istri yang sedang membicarakan masa depan mereka. Beberapa minggu setelah percakapan siang itu, kondisi tubuh Sukarti mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Ia seringkali terbangun pada pagi hari dengan kepala yang terasa sangat pusing dan pandangan mata berputar. Perutnya juga sering terasa mual meskipun ia belum memakan apapun sejak semalam. Rasa lelah terus menempel di badannya padahal ia hanya melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Suatu pagi, saat langit di luar masih terlihat agak gelap, Sukarti merasa kondisi badannya jauh lebih buruk dari hari sebelumnya. Tubuhnya terasa lemas dan ia tidak sanggup bangun dari tempat tidurnya. Suroso yang mengenakan baju kaos biru lengan panjang sudah terlihat menyiapkan alat pertaniannya. Pria itu bersiap berangkat ke ladang seperti hari biasa. Suroso mendekat dan duduk di tepi ranjang saat melihat wajah istrinya sangat pucat. Mas, hari ini kamu di rumah saja ya nemenin aku? Badanku rasanya lemas banget dan kepalaku dari tadi muter terus nggak mau berhenti. Keluh Sukarti. Suroso mengusap dahi istrinya dengan lembut. Kamu sakit beneran ini, Ti. Badannya anget sedikit. Ya sudah, kamu istirahat saja di kasur. Gak usah ikut ke ladang dulu hari ini. Biar nanti aku buatin teh anget. Mas, gak usah ke ladang sehari ini saja. Aku takut sendirian di rumah kalau lagi sakit begini. Perasaanku juga dari tadi malam gak enak terus. Bujuk Sukarti mencoba menahan suaminya pergi. Suroso menghela napas pelan sambil merapikan selimut istrinya. Aduh Ti, bukannya aku gak mau nemenin kamu di rumah. Tapi padi kita itu sudah hampir panen. Kalau nggak buru-buru diurusin sekarang, nanti malah rusak atau kena hujan terus. Nanti hasil panen kita malah gagal semua. Aku janjinya nggak bakal lama. Siang sedikit, aku langsung pulang buat nemenin kamu. Sukarti akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan. Ia terpaksa mengizinkan suaminya pergi, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa keberatan yang besar. Ya sudah, kalau mas memang harus pergi. Tapi beneran ya mas, jangan pulang sampai sore. Kalau kerjaannya sudah selesai sedikit, mending langsung pulang saja. Iya Ti, kamu tenang saja. Kamu tidur lagi biar sakitnya cepat hilang. Aku berangkat dulu ya. Pamit Suroso sambil berjalan keluar rumah. Sepeninggal suaminya, Sukarti mencoba memejamkan mata untuk tidur. Namun rasa gelisah aneh terus mengganggu pikirannya. Ia hanya berbaring memandangi atap rumah kayunya. Suasana desa hari itu terasa sunyi karena warga sibuk bekerja di ladang. Tidak ada suara orang berbicara di luar rumah. Waktu berjalan lambat menemani Sukarti yang terbangun karena rasa mual di perutnya datang lagi. Tidak terasa, hari beranjak siang dan matahari berada tepat di atas kepala. Hawa panas mulai masuk ke dalam rumah. Sukarti bangun dari kasurnya. Ia berjalan pelan ke jendela kayu untuk melihat keluar. Jalanan tanah di depan rumahnya terlihat sangat sepi. Belum ada tanda suaminya berjalan pulang. Sukarti duduk di kursi kayu untuk menunggu kedatangan suaminya. Rasa cemas merayap masuk ke pikirannya dan membuat tangannya berkeringat dingin. Suroso adalah orang yang menepati janji. Jika ia bilang pulang siang,
ia pasti sudah di rumah sebelum matahari turun. Namun hingga sore hari tiba dan langit berubah jingga gelap, bayangan Suroso belum terlihat. Perasaan Soekarti menjadi sangat panik. Jantungnya berdebar kencang. Ia berjalan bolak-balik di dalam rumah, melihat ke arah pintu depan. Perasaan takut mulai menguasai kepalanya. Karena tidak bisa menahan rasa takutnya sendirian di rumah, Soekarti keluar berlari menyusuri jalan menuju rumah tetangga terdekat. Rumah yang ia datangi adalah milik Marni dan suaminya yang biasa dipanggil warga dengan sebutan Pak Ustadz. Marni yang sedang menyapu ruang tamu langsung bergegas membuka pintu. Ia kaget melihat wajah Soekarti pucat dan napasnya terengah-engah. "Ya ampun, Ti, kamu ini kenapa kok sore-sore lari ke sini, mukanya sampai pucat begitu? Masuk dulu sini duduk," kata Marni menarik tangan Soekarti. "Mbak Marni, tolongin aku, Mbak. Mas Suroso dari pagi tadi pamit pergi ke ladang. Katanya mau pulang siang, tapi sampai sore begini dia belum pulang sama sekali. Aku takut dia kenapa-napa di ladang." Pak Ustadz yang baru keluar kamar langsung menghampiri mereka. "Mbak Soekarti, yang tenang dulu. Mungkin Mas Suroso lagi nanggung kerjain padinya, jadi lupa waktu. Tapi biar saya panggil bapak-bapak yang lain buat nyusul ke ladang sekarang." Pak Ustadz bergegas mengumpulkan warga desa yang baru pulang bekerja. Warga segera berkumpul di halaman rumah Pak Ustadz membawa peralatan seadanya. Karena hari sudah gelap, mereka membawa obor bambu dan senter besar untuk penerangan. Beberapa pria dewasa membawa parang, celurit, dan tombak bambu tajam sebagai alat berjaga dari hewan liar. Setelah persiapan cukup dan warga lengkap, rombongan mulai berjalan bersama menyusuri jalan setapak masuk ke kawasan hutan lebat yang mengelilingi batas desa. Udara malam di hutan terasa dingin. Cahaya obor menyinari kegelapan di antara pepohonan besar yang tumbuh rapat. Warga berjalan beriringan terus memanggil nama Suroso dengan suara keras. Pak Ustadz memimpin barisan depan memperhatikan keadaan sekitar dengan teliti. Saat mereka mencari ke arah semak tebal, langkah warga terhenti. Dari balik pepohonan besar, terdengar suara geraman binatang buas yang sangat keras. Suara itu membuat semua orang merapatkan barisan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Dalam hitungan detik, seekor beruang hitam berukuran sangat besar melompat keluar dari semak belukar. Binatang buas itu berlari sangat cepat menembus kegelapan, lalu menghilang kembali ke lebatnya hutan. Warga yang melihat kejadian itu terdiam kaku karena sangat terkejut. Setelah memastikan beruang itu pergi jauh, Pak Ustadz mengarahkan cahaya senternya ke tempat beruang tadi muncul. Mereka berjalan perlahan mendekati area di bawah pohon besar yang mencurigakan. Bau amis darah yang menyengat mulai tercium masuk ke dalam hidung mereka. Ketika cahaya obor diarahkan ke bagian bawah pohon, warga melihat pemandangan mengerikan. Di atas dedaunan kering, terdapat banyak ceceran darah segar yang basah. Pak Ustadz berjongkok menemukan baju kaos berwarna biru yang robek, berlumuran darah. Itu baju yang dipakai Suroso saat berangkat kerja. Warga menyebar memeriksa area sekitar pohon dengan perasaan takut. Tidak jauh dari baju itu ditemukan, cahaya senter warga menyorot sesuatu tergeletak di tengah semak belukar. Benda itu adalah kepala Suroso yang sudah terputus dari lehernya. Seluruh tubuhnya telah habis dimakan beruang buas, hanya menyisakan kepalanya di atas tanah. Rombongan warga yang mencari Suroso akhirnya kembali ke desa dengan langkah kaki yang terasa sangat berat. Tidak ada satupun dari bapak-bapak itu yang berani bersuara saat berjalan menyusuri jalan setapak membelah malam. Suara jangkrik dan angin malam mengiringi perjalanan mereka yang membawa kabar duka. Pak Ustadz berjalan paling depan sambil membawa bungkusan kain jarik penutup jenazah. Ketika rombongan itu mulai terlihat memasuki halaman rumah, Soekarti yang sejak tadi gelisah menunggu langsung berlari menyambut kedatangan warga. Perasaannya hancur seketika saat ia melihat wajah semua orang tertunduk lesu menghindari tatapan matanya. Mata Soekarti mencari-cari sosok suaminya di barisan belakang, tetapi laki-laki yang ia tunggu tidak ada di sana. Pak Ustadz perlahan mendekati Soekarti dengan napas yang terdengar sangat berat. Pria tua itu mencoba merangkai kata-kata yang paling tepat untuk menyampaikan kenyataan pahit yang baru saja mereka temukan di dalam hutan. "Pak Ustadz, Mas Suroso kemana? Kok dia nggak ikut pulang bareng sama rombongan warga yang lain?" tanya Soekarti dengan suara bergetar, dan kedua mata yang sudah berkaca-kaca menahan tangis. Pak Ustadz menelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab pertanyaan itu. "Mbak Soekarti yang sabar dan ikhlas ya. Mbak harus kuat nerima cobaan ini. Mas Suroso sudah nggak ada umurnya. Kami semua tadi nemuin dia di tengah hutan,
dalam keadaan meninggal karena diserang binatang buas. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Pak Ustadz, tangis Sukarti langsung pecah membelah keheningan malam desa tersebut. Ia menjerit histeris menyebut nama suaminya berulang kali sambil memukuli dadanya sendiri yang terasa sesak. Sukarti sama sekali tidak sanggup menahan rasa sakit yang sangat mendalam akibat kehilangan orang yang paling ia cintai. Pandangan matanya perlahan menjadi gelap, tubuhnya kehilangan keseimbangan, hingga akhirnya ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di pelukan Marni yang kebetulan berdiri di sampingnya. Malam itu juga, suasana duka dan kengerian menyelimuti seluruh penjuru desa Transmigrasi. Warga segera bergotong royong mengurus sisa jenazah Suroso yang hanya tersisa bagian kepalanya saja. Beberapa ibu-ibu membantu memandikan dan membersihkan kotoran serta darah yang masih menempel di kepala Suroso dengan sangat hati-hati. Setelah dipastikan bersih, bagian tubuh satu-satunya itu dibungkus rapat menggunakan lembaran kain kafan putih sesuai dengan syariat agama. Mengingat kondisi jenazah yang tidak utuh, proses pemakaman langsung dilakukan pada malam hari itu juga. Warga menggali liang lahat di area lahan kosong yang letaknya berdekatan dengan batas hutan desa. Suasana pemakaman terasa sangat sepi, dingin, dan diliputi ketegangan karena hanya diterangi oleh nyala api dari obor bambu. Pak Ustadz memimpin doa bersama warga yang hadir mengelilingi makam. Setelah tanah kuburan selesai dirapikan, warga bergegas meninggalkan tempat itu untuk kembali mengunci diri di dalam rumah masing-masing karena perasaan takut masih menghantui mereka. Sukarti baru tersadar dari pingsannya saat proses pemakaman suaminya sudah selesai dilakukan oleh warga. Ia kembali menangis terseduh-seduh meratapi nasib malangnya yang kini harus menjalani kerasnya hidup sebatang kara di tanah perantauan. Marni yang duduk menemaninya merasa sangat iba. Ia tidak tega membiarkan perempuan muda yang sedang berduka itu pulang dan tidur sendirian di rumahnya yang sepi. "Ti, mulai malam ini kamu tidur di rumahku saja ya. Jangan maksa pulang ke rumahmu dulu. Nanti pikiranmu malah kemana-mana dan tambah sedih. Biar aku sama bapak yang jagain kamu di sini tiap hari," bujuk Marni sambil terus mengusap air mata yang membasahi pipi Sukarti. Sukarti hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan karena lehernya terasa tercekik dan ia sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk berbicara. Mulai malam yang kelam itu, Sukarti resmi tinggal dan menumpang di rumah Pak Ustadz. Marni merawat Sukarti dengan penuh kasih sayang, memberinya makan dan memperlakukannya layaknya keluarga sedarah. Hari demi hari berlalu sejak Suroso dimakamkan, tetapi kondisi fisik Sukarti justru tidak kunjung membaik. Tubuhnya terlihat semakin kurus pucat, dan ia semakin sering mengalami rasa mual yang luar biasa parah. Hampir setiap pagi, ia selalu berlari menuju kamar mandi untuk memuntahkan cairan bening, meskipun perutnya belum diisi makanan sedikit pun. Marni yang selama ini sering dimintai tolong warga untuk urusan persalinan, mulai memperhatikan gelagat Sukarti dengan saksama. Sebagai perempuan yang lebih tua dan banyak pengalaman, Marni tahu betul kalau rasa mual tiap pagi yang dialami Sukarti bukanlah gejala masuk angin atau kelelahan biasa. Suatu pagi, setelah Sukarti mencuci wajahnya di kamar mandi, Marni menuntunnya untuk duduk santai di ruang tengah. "Ti, coba kamu ingat-ingat lagi pelan-pelan. Sudah berapa bulan kamu gak datang bulan? Gejalamu mual tiap pagi begini persis banget kayak perempuan yang lagi ngisi badannya," tanya Marni menatap wajah Sukarti dengan raut serius penuh harap. Sukarti terdiam cukup lama mencoba mengingat kembali siklus bulanannya yang memang sudah lama terlewat. "Kayaknya sudah lumayan lama, Mbak. Ada sekitar 3 bulanan aku gak datang bulan. Emangnya beneran kalau gejala begini tandanya aku lagi hamil ya, Mbak?" Marni tersenyum tipis lalu memegang erat kedua telapak tangan Sukarti. "Iya, Ti. Kalau dilihat dari tandanya, alhamdulillah, kamu beneran lagi hamil anak Mas Suroso. Umur kandunganmu kira-kira sudah masuk 3 bulan sekarang." Mendengar kepastian kehamilannya, pertahanan diri Sukarti kembali runtuh dan air matanya langsung menetes deras membasahi pangkuannya. Kali ini, tangisannya bukan karena bahagia, melainkan tangisan duka yang rasanya jauh lebih menyayat hati dari sebelumnya. Ingatan Sukarti langsung ditarik mundur pada momen percakapan santainya bersama Suroso di bawah rindangnya pohon sawit waktu itu. Suaminya bercerita sangat menginginkan kehadiran seorang anak laki-laki dan bahkan sudah menyiapkan rencana masa depan untuk keluarga mereka. Kebahagiaan besar yang selama 2 tahun ini selalu mereka doakan justru baru dijawab setelah Suroso meninggal dunia dengan cara yang sangat kejam. "Kenapa Gusti ngasih cobaan seberat ini buat aku, Mbak? Waktu Mas Suroso masih ada dan sehat, kita berdua nungguin anak ini siang malam,
tapi nggak kunjung datang. Giliran orangnya sudah dikubur, anak ini baru dikasih tumbuh di perutku. Kasian anak ini besok lahir, nggak sempat lihat wajah bapaknya sama sekali. Keluh Sukarti di sela isak tangisnya yang terdengar sangat pilu. Marni langsung memeluk erat tubuh bergetar Sukarti untuk menyalurkan kekuatan. Kamu nggak boleh ngomong nyalahin keadaan gitu, Ti. Ini semua sudah jadi garis takdir yang harus kamu lewati dengan ikhlas. Sekarang, tugas utamamu itu cuma jaga kesehatan badanmu sama merawat janin di dalam perutmu. Kasian kalau ibunya terus-terusan nangis dan stres. Nanti, bayi di dalam ikut ngerasain sedihnya. Sukarti berusaha keras menghapus sisa air matanya dan mengangguk pelan tanda ia mengerti. Ia berjanji akan mencoba mengumpulkan semua sisa ketegarannya demi janin titipan suaminya itu. Marni dan Pak Ustadz juga semakin meningkatkan perhatian mereka agar ibu hamil itu tidak merasa kesepian sedetik pun. Bulan demi bulan berlalu di Desa Rokan 3, Blok B. Kandungan Sukarti kini sudah membesar dan usianya masuk bulan ke-9. Perutnya yang membuncit membuat ruang geraknya menjadi sangat terbatas. Ia lebih banyak menghabiskan waktu duduk di teras rumah Marni, tinggal menghitung hari sampai bayi titipan almarhum suaminya lahir ke dunia. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah warna, Sukarti duduk melamun di ruang tengah. Perasaannya tiba-tiba dipenuhi oleh rasa rindu yang sangat mendalam kepada sosok Suroso. Ingatan tentang rumah kayu kecil yang dulu mereka bangun bersama mendadak berputar di kepalanya. Ia sangat ingin pulang dan tidur di sana walau hanya untuk 1 malam. Sukarti berjalan pelan menemui Marni yang sedang melipat pakaian di kamar. "Mbak Marni, aku mau minta tolong boleh nggak? Nanti malam aku pengen banget tidur di rumahku sendiri. Rasanya aku kangen banget sama suasana rumah itu dan pengen ngerasain dekat lagi sama almarhumah Suroso," pinta Sukarti dengan wajah memelas. Marni menghentikan pekerjaannya dan menatap Sukarti dengan raut wajah sangat khawatir. "Aduh Ti, kamu itu lagi hamil tua loh. Bahaya kalau malam-malam tidur sendirian di rumah kosong begitu. Kalau tiba-tiba perutmu mules mau melahirkan gimana? Nanti siapa yang mau bantuin kamu di sana? Cuma semalam saja kok Mbak. Aku janji besok pagi-pagi pasti sudah balik lagi ke sini. Aku beneran gak kuat nahan rindu sama Mas Suroso. Aku pengen tidur di kamarku sendiri malam ini. Kalau Mbak Marni khawatir, aku boleh gak minta tolong Dayat nemenin aku tidur di sana?" Bujuk Sukarti mencoba mencari jalan keluar. Marni menghela napas panjang karena tidak tega melihat wajah sedih Sukarti. "Ya sudah, kalau kamu memang maksa pengen pulang semalam, nanti Dayat suruh nemenin kamu tidur di sana biar ada temannya. Tapi kamu harus janji hati-hati ya. Kalau ada apa-apa atau perutmu sakit, langsung suruh Dayat lari ke sini, panggil aku sama bapaknya." Menjelang waktu maghrib, Sukarti dan Dayat berjalan beriringan menuju rumah kayu peninggalan Suroso. Langkah Sukarti sangat pelan karena perutnya yang sudah membesar. Begitu pintu depan dibuka, aroma debu dan udara pengap langsung menyambut penciuman mereka. Rumah itu sudah dibiarkan kosong selama berbulan-bulan tanpa ada yang mengurus atau membersihkannya. Sukarti menyapu lantai seadanya, lalu menyalakan beberapa lampu minyak berbahan bakar tanah dan menempelkannya di dinding rumah. Cahaya kekuningan yang remang-remang perlahan menerangi ruangan tersebut. Suasana pedesaan malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat, Sukarti mengajak Dayat masuk ke dalam kamar tidur. "Dayat tidur yang nyenyak ya. Kalau malam-malam mau kencing, bangunin Bude saja. Jangan berani jalan sendiri," kata Sukarti sambil mengusap kepala anak laki-laki berumur 6 tahun itu. "Iya Bude, Dayat ngantuk banget. Bude jangan tinggalin Dayat ya," balas Dayat pelan sebelum memejamkan mata di atas kasur usang. Sukarti ikut berbaring di samping Dayat sambil menatap langit-langit kamarnya. Bayangan wajah Suroso kembali hadir menemani malamnya yang terasa sangat panjang. Ia mengingat semua kenangan manis saat suaminya masih hidup. Perasaan nyaman perlahan merayap di hatinya, seolah sosok suaminya benar-benar hadir menemani tidur malamnya. Kelelahan akhirnya membuat kedua kelopak mata Sukarti tertutup dan ia pun terlelap. Malam semakin larut dan keheningan desa terasa sangat mencekam. Tiba-tiba saja Sukarti terbangun dari tidurnya karena merasakan dorongan kuat untuk buang air kecil. Ia melihat Dayat masih tidur sangat nyenyak di sampingnya. Sukarti bangun perlahan agar tidak mengganggu anak kecil itu, lalu berjalan tertatih-tatih keluar kamar menuju arah belakang rumah. Kamar mandinya terletak di bagian dapur yang kondisinya sangat minim penerangan. Hanya ada satu lampu minyak kecil yang menempel di dinding kayu ruang makan.
Suara jangkrik terdengar jelas menemani langkah kakinya. Setelah selesai buang air kecil, Sukarti membuka pintu kamar mandi pelan-pelan dan berniat kembali ke kamar. Namun baru saja ia melangkahkan kaki keluar, ekor matanya menangkap sebuah pergerakan aneh dari sudut dapur yang sangat gelap. Di bawah penerangan lampu minyak yang bergoyang ditiup angin pelan, Sukarti melihat ada sebuah benda berbentuk bulat menggelinding di atas lantai kayu. Benda itu bergerak perlahan menuju tepat ke depan kakinya. Sukarti menghentikan langkahnya dan memicingkan mata untuk melihat lebih jelas apa sebenarnya benda yang menggelinding tersebut. Ketika benda itu akhirnya berhenti tepat di bawah cahaya lampu remang-remang, napas Sukarti seolah berhenti berhembus seketika. Benda bulat itu ternyata adalah sebuah kepala manusia yang terputus dari lehernya. Mata Sukarti terbelalak lebar saat menyadari bahwa itu adalah kepala suaminya sendiri, Suroso. Wajah pada potongan kepala itu terlihat sangat mengerikan dengan warna kulit yang pucat membiru. Kedua bola matanya berubah menjadi warna putih bersih tanpa ada hitamnya sama sekali. Lebih mengerikan lagi, dari bagian leher yang terpotong itu terdengar suara mengorok yang sangat keras. Suaranya persis seperti suara sapi yang sedang disembeli dan mengeluarkan darah kental. Rasa takut yang luar biasa langsung menghantam dada Sukarti. Ia ingin berteriak sekuat tenaga memanggil bantuan, tetapi tenggorokannya terasa sangat kaku dan suaranya tertahan di kerongkongan. Tubuhnya mendadak terasa lemas tidak bertulang. Kedua kaki Sukarti kehilangan tenaga untuk menopang berat badannya. Ia akhirnya jatuh terduduk dengan kasar di depan pintu kamar mandi, lalu kesadarannya menghilang seketika. Pada waktu yang hampir bersamaan, perasaan Marni dan Pak Ustadz mendadak menjadi sangat tidak enak. Jantung Marni berdebar kencang sejak Sukarti pamit pulang sore tadi. Pak Ustadz juga merasakan hawa aneh menyelimuti desanya. Tanpa menunggu lama, pasangan suami istri itu memutuskan pergi menyusul Sukarti dengan tergesa-gesa. Mereka berlari menembus gelapnya malam menuju rumah peninggalan Suroso sambil membawa senter. Sesampainya di depan pintu, Pak Ustadz mengetuk keras. "Mbak Sukarti, Mbak, ini Pak Ustadz sama Marni. Tolong buka pintunya, Mbak." "Pak, perasaanku nggak enak. Mending pintunya didobrak saja sekarang. Aku takut dia kenapa-napa di dalam," desak Marni panik. "Iya Bu, kamu minggir sebentar biar Bapak dobrak pintunya," jawab Pak Ustadz. Ia langsung menghantamkan bahunya ke pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Dari arah kamar depan, terdengar suara Dayat menangis sangat kencang memanggil ibunya. Marni berlari menenangkan anaknya, sementara Pak Ustadz memeriksa area belakang rumah. Cahaya senter menyorot lurus ke lantai dapur dan ia terkejut melihat Sukarti terkapar tidak sadarkan diri. Darah segar berwarna merah pekat terlihat mengalir deras keluar dari celah pangkal paha perempuan hamil itu. "Ya Allah, Mbak Sukarti! Bu, cepat kesini bantuin aku!" teriak Pak Ustadz. Ia sadar betul kejadian ini bukanlah ulah manusia. Hawa gaib yang kental menandakan ulah jin jahat yang menakuti warga dengan menyerupai Suroso. Pak Ustadz segera mengambil segelas air putih, membacakan doa-doa suci, lalu memercikannya perlahan ke wajah Sukarti. "Mbak Sukarti, bangun Mbak! Istighfar Mbak, sebut nama Gusti Allah!" bisiknya. Sukarti membuka mata dengan napas memburu. "Mbak Marni, kepalanya Mas Suroso. Dia ada di sana," racau Sukarti ketakutan. "Sudah Ti, jangan banyak ngomong dulu. Sekarang kita pulang ke rumahku ya. Bapak, tolong angkat Sukarti pelan-pelan," kata Marni. Sejak saat itu, Sukarti berubah menjadi sangat pendiam dan jarang merespons ucapan orang-orang sekitarnya. Tatapan matanya selalu kosong menatap langit-langit kamar, seolah pikirannya berada jauh di tempat lain. Pak Ustadz dan Marni bergantian menjaga Sukarti siang malam untuk memastikan tidak ada hal buruk terjadi lagi. Namun, usaha mereka berdua ternyata belum mampu mengembalikan kondisi kesehatan Sukarti. Hawa dingin tidak wajar juga sering terasa di sekitar kamar tempat Sukarti berbaring, membuat suasana rumah Pak Ustadz terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Pada suatu malam, hujan rintik-rintik turun membasahi atap seng rumah Pak Ustadz. Suara jangkrik bersahutan dari arah semak belukar di luar rumah. Marni sedang duduk menemani Sukarti di dalam kamar sambil melipat pakaian kering. Tiba-tiba saja, Sukarti mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya yang sudah membesar. Erangan itu berubah menjadi jeritan keras yang memecah keheningan malam. Tubuh Sukarti menggeliat ke kanan dan ke kiri di atas kasur, dengan keringat dingin yang membanjiri dahi dan lehernya. Ia mencengkeram kuat spray kasur, menahan rasa sakit yang luar biasa hebat dari dalam perutnya. "Mbak Marni, sakit banget Mbak.
Perutku rasanya kayak diaduk-aduk dari dalam. Tolongin aku mbak, aku gak kuat nahan sakitnya, jerit Sukarti menahan tangis. Marni langsung melempar pakaian di tangannya dan berlari mendekati Sukarti. Ia memegang tangan Sukarti yang terasa sangat dingin dan gemetar. Ti, kamu tahan sebentar ya, jangan banyak gerak dulu. Bapak, cepat kesini pak, Sukarti perutnya sakit banget ini, teriak Marni memanggil suaminya. Pak Ustadz bergegas masuk ke dalam kamar dengan wajah sangat panik. Ia melihat Sukarti menangis menjerit-jerit, menahan sakit di perut bawahnya. Bapak cepat lari ke rumah Mbah Sumi sekarang. Suruh Mbah Sumi bawa peralatan persalinannya ke sini malam ini juga. Kayaknya Sukarti sudah waktunya melahirkan ini, Pak. Perintah Marni tergesa-gesa. Iya, Bu. Bapak berangkat sekarang. Kamu jagain Sukarti baik-baik ya. Jangan ditinggal sendirian di kamar. Jawab Pak Ustadz sambil langsung berlari keluar rumah, menembus hujan gerimis mencari sang dukun beranak. Tidak butuh waktu lama, Pak Ustadz akhirnya kembali membawa Mbah Sumi bersamanya. Mbah Sumi adalah perempuan tua yang sudah bertahun-tahun menjadi dukun beranak dan sangat dipercaya oleh warga desa tersebut. Ia masuk ke kamar membawa tas anyaman bambu berisi berbagai macam peralatan dan botol-botol kecil. Mbah Sumi langsung duduk di samping kasur dan meminta Marni membuka sedikit kain penutup perut Sukarti. Perempuan tua itu meletakkan telapak tangannya di atas perut Sukarti dan menekannya perlahan ke beberapa arah. Wajah Mbah Sumi mendadak berubah menjadi sangat tegang dan pucat. Ia terdiam cukup lama sambil mencoba meraba pergerakan janin di dalam perut Sukarti. Gimana kondisinya Mbah? Anaknya sudah mau keluar sekarang ya? Tanya Marni dengan perasaan cemas menunggu jawaban dari perempuan tua itu. Mbah Sumi menarik napas sangat panjang lalu menatap Marni dan Pak Ustadz. Marni, Pak Ustadz, kalian berdua yang sabar ya dengar kabar ini. Bayi di dalam perutnya Sukarti sudah nggak ada pergerakan sama sekali. Aku sudah ngecek detak jantungnya, tapi nggak kerasa apa-apa. Bayinya ini sudah meninggal di dalam rahim ibunya. Astagfirullahaladzim, Mbah Sumi jangan bercanda malam-malam begini. Tadi sore perutnya masih kerasa gerak sedikit kok Mbah. Bantah Marni tidak percaya. Aku nggak berani bohong, urusan nyawa begini Marni. Bayi ini harus cepat-cepat dikeluarin secara paksa. Kalau janin yang sudah mati ini dibiarin terlalu lama di dalam perut, nyawanya Sukarti bisa ikut melayang karena keracunan darah kotor. Jelas Mbah Sumi dengan nada suara yang sangat serius. Mendengar penjelasan dari Mbah Sumi, Sukarti menangis semakin histeris. Kenyataan pahit itu seolah menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirnya untuk melanjutkan hidup. Mbah Sumi segera mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam tas anyamannya. Ia menuangkan cairan kental berwarna hitam pekat ke dalam gelas dan mencampurnya dengan sedikit air hangat dari dapur. Bau jamu yang sangat menyengat langsung tercium memenuhi udara kamar tidur tersebut. Ti, kamu minum jamu panas ini sekarang ya. Jamu ini bakal bikin perutmu tambah sakit dan kontraksinya makin kuat, biar bayinya bisa cepat keluar. Kamu harus kuat dan terus dorong sekuat tenaga kalau perutmu mulai kerasa mules, kata Mbah Sumi mendekatkan gelas itu ke mulut Sukarti. Sukarti meminum jamu panas itu dengan susah payah sambil terus menangis terisak-isak. Tidak lama setelah jamu itu masuk ke tenggorokannya, reaksi obat tradisional itu langsung bekerja merangsang otot perutnya. Jeritan rasa sakit kembali keluar dari mulut Sukarti, memecah keheningan malam desa yang mencekam. Marni terus memegang erat tangan Sukarti dan membisikkan doa-doa untuk memberikan kekuatan. Sukarti mengejan sekuat tenaga menahan rasa perih yang seolah merobek bagian dalam tubuhnya. Keringat dan air mata bercampur membasahi wajah pucatnya malam itu. Setelah proses yang sangat menyiksa selama hampir 2 jam penuh, akhirnya janin di dalam perut Sukarti berhasil ditarik keluar oleh Mbah Sumi. Namun suasana di dalam kamar itu mendadak menjadi sangat sunyi dan hening. Tidak ada suara tangisan bayi yang biasanya menyambut sebuah kelahiran. Mbah Sumi membersihkan tubuh bayi laki-laki itu dengan sangat hati-hati menggunakan kain basah. Seluruh tubuh bayi mungil tersebut terlihat sangat mengerikan karena kulitnya sudah berubah warna menjadi biru pekat menyerupai luka memar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun dari tubuh bayi yang baru saja dilahirkan itu ke dunia. Mata Sukarti menatap nanar ke arah bayi laki-laki yang terbaring kaku di tangan Mbah Sumi. Ia sama sekali tidak memiliki tenaga lagi untuk menangis atau menjerit setelah berjuang berjam-jam. Pandangan matanya perlahan mulai mengabur dan napasnya terdengar sangat putus-putus. Harapan terakhirnya untuk bisa membesarkan darah daging Suroso kini benar-benar sirna sepenuhnya. Setelah proses persalinan paksa yang menyiksa itu selesai, tubuh Sukarti dibersihkan perlahan oleh Marni dan Mbah Sumi menggunakan kain basah.
Sukarti yang sempat kehilangan kesadaran, akhirnya perlahan membuka kedua matanya kembali. Napasnya terdengar sangat lemah dan putus-putus memenuhi ruangan kamar yang terasa semakin dingin dan hampa. Wajah perempuan muda itu terlihat sangat pucat tanpa warna kehidupan sedikit pun di pipinya. Pandangan matanya menyapu sekeliling ruangan mencari orang-orang yang menolongnya. Marni duduk tepat di samping kasur sambil menggenggam erat lapak tangan Sukarti yang sedingin es. Pak Ustadz berdiri diam di dekat pintu dengan raut wajah sedih. Suasana benar-benar hening karena tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara terlebih dahulu. Sukarti mencoba menggerakkan bibirnya yang kering untuk mulai berbicara. Tenaga di dalam tubuhnya sudah terkuras habis, sehingga suaranya terdengar sangat lirih dan pelan. Ia menatap wajah Marni lekat-lekat dengan sisa kesadaran yang masih ia miliki. "Mbak Marni, anakku sekarang ada di mana, Mbak? Bayiku lahir laki-laki apa perempuan? Aku pengen lihat anakku sebentar saja, Mbak," tanya Sukarti dengan suara bergetar sangat lemah menahan rasa sakit. Mendengar pertanyaan polos itu, Marni sama sekali tidak mampu membuka mulut untuk menjawab. Tenggorokannya tercekat menahan tangis sedih yang akhirnya pecah juga saat itu. Marni hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan sambil terus menangis terseduh-seduh menatap wajah Sukarti. Ia mempererat genggaman tangannya seolah mencoba memberikan kekuatan. Sukarti perlahan menoleh menatap Pak Ustadz yang juga sedang meneteskan air mata di dekat pintu. Dari reaksi kedua orang itu, Sukarti akhirnya menyadari kenyataan pahit yang menimpa bayinya. Janin yang ia kandung dan jaga selama 9 bulan ternyata tidak berhasil bertahan hidup di dunia. Sukarti tidak lagi memiliki sisa tenaga untuk menangis histeris seperti sebelumnya. Air matanya hanya mengalir pelan dari sudut matanya, membasahi bantal kusam yang ia gunakan. Ia menarik napas sangat berat sebelum kembali bersuara. "Ya sudah, kalau memang jalan hidupku harus berakhir begini, Mbak Marni, Pak Ustadz, aku mau minta maaf kalau selama ini aku banyak repotin kalian berdua. Makasih banyak ya Mbak, kalian sudah mau ngerawat aku dengan sabar. Dari pas Mas Roso meninggal sampai detik ini, aku nggak tahu harus balas kebaikan kalian berdua pakai apa," ucap Sukarti dengan napas yang semakin tersengal-sengal. Marni mendekatkan wajahnya ke arah telinga Sukarti sambil terus menangis membasahi pipinya. "Kamu jangan pernah ngomong begitu, Ti. Kamu itu nggak pernah ngerepotin kita sama sekali. Kamu harus janji untuk kuat ya. Jangan gampang nyerah dulu. Kita pasti bakal terus jagain kamu di rumah ini sampai kamu beneran sembuh total." Sukarti hanya membalas ucapan itu dengan senyuman yang sangat tipis. Pak Ustadz mulai menyadari adanya perubahan pada pola napas dan tatapan mata Sukarti yang semakin kosong. Pria tua penuh pengalaman itu tahu betul bahwa Sukarti sedang menghadapi masa sakaratul maut dan ajalnya sudah sangat dekat. Hawa dingin di dalam kamar terasa semakin menusuk sampai ke tulang. Pak Ustadz segera berjalan mendekati kasur, lalu meminta istrinya untuk sedikit menjauh. Ia merendahkan tubuhnya agar bisa mendekatkan mulutnya tepat ke telinga kanan Sukarti. "Mbak Sukarti, tolong ikutin omongan saya pelan-pelan ya Mbak. Jangan mikirin apa-apa lagi di dunia ini sekarang. Ingat terus sama Gusti Allah," bisik Pak Ustadz dengan suara tenang namun terdengar tegas membimbing. Pak Ustadz mulai menuntun Sukarti mengucapkan kalimat syahadat secara perlahan. Sukarti berusaha keras mengikuti bacaan suci tersebut dengan suara terputus-putus dan terdengar sangat terbata-bata. Setelah kalimat syahadat itu selesai diucapkan, tubuh Sukarti mendadak mengejang keras di atas kasurnya. Rahangnya terbuka lebar seolah ia sedang mencoba menarik napas terakhirnya di dunia. Beberapa detik kemudian, tubuh yang mengejang itu kembali melemas dan tidak bergerak sama sekali. Sukarti akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang untuk menyusul suami dan anak laki-lakinya. Marni langsung kembali memeluk tubuh kaku Sukarti sambil menangis keras meratapi kepergiannya. Keesokan paginya, suasana duka cita kembali menyelimuti Desa Rokan 3 Blok B. Langit terlihat sangat mendung, seolah alam ikut merasakan kesedihan yang sedang terjadi. Jenazah Sukarti dan jenazah bayi laki-lakinya yang seluruh tubuhnya sudah berwarna biru dimandikan lalu dibungkus dengan kain kafan putih. Beberapa warga desa bergotong royong membawa kedua jenazah itu menuju tempat pemakaman di dekat batas hutan. Mereka menggali lubang kubur baru tepat di sebelah gundukan makam tempat kepala Suroso dikuburkan. Sukarti dan bayi laki-lakinya dimakamkan secara berdampingan di tempat yang sama hari itu juga. Proses pemakaman berjalan sangat sepi dan hanya diwarnai isak tangis tertahan dari beberapa tetangga. Setelah tanah kuburan selesai dirapikan, warga segera beranjak meninggalkan makam keluarga kecil itu di tengah kesunyian hutan.
Sejak seluruh anggota keluarga Suroso meninggal dunia secara berurutan, keadaan Desa Rokan 3 Blok B perlahan berubah menjadi tempat yang sangat menakutkan. Kematian keluarga kecil itu seolah menjadi pembuka jalan bagi kengerian baru yang menyebar cepat. Setiap kali matahari turun dan malam tiba, suasana desa berubah menjadi sangat sunyi dan terasa mencekam. Tidak ada warga desa yang berani beraktivitas di luar rumah jika hari sudah mulai gelap. Pintu dan jendela kayu selalu ditutup dan dikunci rapat sejak sore hari. Ketakutan massal itu bermula dari kemunculan suara-suara aneh yang sering terdengar memecah keheningan tengah malam. Hampir setiap malam, para warga selalu dibangunkan oleh suara tangisan seorang perempuan yang terdengar sangat menyayat hati dari luar rumah mereka. Suara tangisan sedih perempuan itu selalu diikuti oleh suara bayi kecil yang melengking sangat tinggi di telinga. Suara-suara mengerikan itu seolah bisa berjalan dan berpindah-pindah dari satu pekarangan rumah ke rumah lainnya dengan sangat cepat. Terkadang suaranya terdengar sangat jauh dari dalam hutan lebat, namun tidak jarang juga suara ratapan itu terdengar dekat, tepat dari bawah jendela kamar tidur warga. Rasa was-was terus menghantui pikiran semua orang tanpa henti setiap harinya. Mereka tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak, karena selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat dari luar rumah. Teror malam yang terus berulang tanpa henti itu akhirnya membuat banyak warga desa tidak kuat bertahan dan menyerah. Akibat rasa takut yang tidak kunjung hilang, satu persatu keluarga transmigran mulai memutuskan untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Mereka merasa nyawa keluarga mereka jauh lebih penting daripada harus bertahan di tempat yang dipenuhi ketakutan gaib. Mereka hanya mengemasi barang seadanya, lalu berjalan kaki menyusuri jalan tanah untuk meninggalkan lahan pertanian yang selama ini mereka kerjakan dengan susah payah. Gelombang kepergian warga desa itu terjadi hampir setiap minggu secara diam-diam. Melihat kondisi tempat tinggal mereka yang semakin sepi dan mati, Pak Ustadz akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia merasa tidak bisa membiarkan warganya terus hidup dalam ketakutan tanpa ada kejelasan nasib sama sekali. Pak Ustadz kemudian mengajak seorang warga laki-laki yang paling dituakan di desa itu bernama Wak Gito untuk menemaninya pergi ke pusat kota. Mereka berdua berencana mendatangi kantor pemerintah daerah untuk meminta pertanggungjawaban langsung atas keadaan desa transmigrasi yang semakin tidak terkendali ini. Pada pagi hari sebelum matahari bersinar terlalu panas, Pak Ustadz bersiap berangkat dari rumahnya. Ia merapikan barang bawaannya sambil berpamitan kepada istrinya di ruang tamu. "Bu, Bapak mau pamit pergi ke kota sama Wak Gito buat laporin masalah desa kita. Bapak nggak tahu pasti bakal nginap berapa hari di sana, karena perjalanannya ke pusat kota sangat jauh. Ibu tolong jaga anak-anak sama bapak-bapak yang lain di sini ya, selama Bapak belum pulang." Pesan Pak Ustadz kepada istrinya dengan wajah serius. Marni mengangguk pelan, lalu mengantar suaminya berjalan sampai ke halaman depan rumah. "Iya Pak, Bapak hati-hati di jalan ya. Cepat pulang juga Pak, perasaanku rasanya nggak tenang kalau Bapak pergi lama-lama ninggalin kita di sini." "Wak Gito, ayo kita berangkat sekarang, mumpung cuacanya terang, biar kita cepat sampai ke jalan raya besar," ajak Pak Ustadz kepada pria tua yang sedari tadi sudah menunggu di depan pagar rumah. Kedua pria itu kemudian berjalan kaki meninggalkan desa, menyusuri jalan setapak yang panjang. Kepergian Pak Ustadz dan Wak Gito ternyata membuat keadaan desa justru menjadi semakin parah dari sebelumnya. Hawa gaib yang menakutkan terasa semakin kuat menyelimuti rumah-rumah warga yang masih berpenghuni. Gangguan aneh yang biasanya hanya terdengar sesekali saja, kini muncul hampir setiap malam tanpa henti. Saat malam mulai larut dan warga mencoba tidur, mereka selalu dikagetkan oleh suara rintihan seorang perempuan menangis dari arah luar rumah. Tangisan perempuan itu terdengar sangat sedih dan panjang, kemudian selalu diikuti oleh suara tangisan bayi yang melengking tinggi. Warga yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik selimut masing-masing tanpa ada satupun yang berani mengintip keluar jendela. Puncak teror malam pada saat Pak Ustadz pergi ke kota itu akhirnya dialami sendiri oleh Marni di rumahnya. Malam itu Marni sedang tidur berbaring di dalam kamar bersama anak-anaknya yang masih kecil. Rumah Marni adalah model rumah panggung yang lantainya terbuat dari deretan papan kayu tebal dengan ruang kosong langsung menuju tanah di bagian bawahnya. Saat anak-anaknya sudah tertidur pulas, Marni tiba-tiba terbangun karena merasa udara di dalam kamarnya berubah menjadi sangat dingin.
Ia merasakan ada hembusan angin aneh yang sangat dingin keluar menyelinap dari sela-sela lantai papan rumah panggung tersebut. Angin itu berhembus perlahan, namun terasa sangat menusuk menembus kulitnya di malam hari. Marni mencoba merapatkan selimut untuk menutupi tubuhnya dan berniat kembali memejamkan mata. Namun belum sempat matanya tertutup sepenuhnya, Marni merasakan ada sebuah tangan yang sedingin es menggenggam erat pergelangan kakinya. Genggaman tangan itu terasa sangat kuat dan kaku, menarik kakinya dari arah bawah lantai papan. Jantung Marni berdebar sangat kencang dan tubuhnya menegang karena kaget. Ia ingin berteriak memanggil bantuan, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Bersamaan dengan genggaman dingin itu, ruangan kamarnya mendadak dipenuhi oleh bau busuk yang sangat menyengat hidung. Bau busuk itu persis seperti bau air bekas memandikan mayat yang sudah lama didiamkan di ruang tertutup. Marni adalah sosok perempuan yang tangguh dan tidak mudah menyerah pada rasa takut. Ia segera mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki untuk bangun dari posisi tidurnya. Marni duduk secara perlahan di atas kasur, lalu mengarahkan pandangannya menyapu sudut kamar. Di bawah cahaya lampu minyak yang menyala remang-remang, Marni melihat sesosok perempuan berambut panjang sedang berdiri membelakanginya. Sosok itu diam mematung menatap dinding kayu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Marni sadar sepenuhnya kalau sosok yang berdiri di depannya itu bukanlah wujud manusia biasa. Tanpa berpikir panjang dan tanpa ragu sama sekali, Marni langsung mengambil segelas air doa yang memang selalu disiapkan oleh suaminya di atas meja sebelah kasur. Marni menyiramkan segelas air doa itu dengan gerakan cepat dan kuat, tepat ke arah punggung sosok perempuan berambut panjang tersebut. Begitu air doa itu mengenai tubuhnya, sosok perempuan itu langsung menjerit melengking dengan suara yang sangat menyakitkan telinga. Jeritan itu terdengar sangat keras memecah keheningan rumah. Beberapa detik kemudian, sosok mengerikan itu berubah bentuk menjadi kepulan asap putih tebal, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau hangus di udara kamar. Marni menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu sangat cepat. Keesokan paginya, cerita tentang kejadian mengerikan yang dialami Marni malam tadi menyebar dengan cepat ke semua warga. Ketakutan yang selama ini dipendam oleh para warga akhirnya mencapai puncaknya hari itu juga. 7 keluarga yang masih tersisa merasa nyawa mereka benar-benar dalam bahaya jika masih tidur terpisah-pisah di rumah masing-masing. Mereka akhirnya datang berkumpul di halaman rumah Marni secara bersamaan untuk merundingkan jalan keluar dari situasi buruk ini. "Mbak Marni, kita semua sudah nggak kuat lagi nahan takut gara-gara gangguan setan di desa ini. Tadi malam istriku juga dengar suara bayi nangis persis di bawah jendela kamar sampai dia pingsan," keluh seorang tetangga laki-laki dengan wajah pucat dan lelah. "Iya mbak, mending kita semua kumpul jadi satu tempat saja sekarang. Kalau tidur misah-misah di rumah sendiri, kita malah jadi gampang diganggu terus-terusan. Kita semua sudah sepakat mau bongkar rumah kita hari ini juga," sahut tetangga lainnya ikut membenarkan. Marni menganggukkan kepalanya karena ia sangat mengerti rasa takut yang dialami oleh para tetangganya itu. "Ya sudah, kalau bapak-bapak semua maunya kumpul jadi satu, silakan rumahnya dibongkar saja, terus papanya dibawa ke sini semua. Nanti kita sambungin papanya ke samping rumahku ini, biar jadi satu bangunan yang luas. Jadi kita semua bisa tidur kumpul bareng-bareng di sini tiap malam buat saling jaga." Hari itu juga, 7 keluarga tersebut bekerja sama membongkar rumah panggung mereka masing-masing dari pagi sampai sore. Mereka mencabut dinding papan dan tiang penyangga kayu menggunakan peralatan seadanya, lalu memindahkannya perlahan ke halaman rumah Pak Ustadz. Mereka menyambungkan potongan rumah itu secara darurat agar ruangannya bisa menyatu langsung dengan bangunan utama rumah Marni. Pekerjaan berat itu dilakukan dengan sangat cepat dan tergesa-gesa agar selesai sebelum matahari turun dari langit. Menjelang waktu maghrib tiba, bangunan panjang yang menyatukan 8 keluarga itu akhirnya berhasil didirikan. Malam itu seluruh warga tidur berdesak-desakan beralaskan tikar di bawah satu atap yang sama. Beberapa hari setelahnya, Pak Ustadz dan Wak Gito akhirnya kembali dari pusat kota. Kedatangan mereka berdua disambut dengan perasaan sangat lega oleh warga yang sudah menunggu dengan cemas. Malam harinya, setelah semua orang selesai makan malam bersama, Pak Ustadz mengumpulkan seluruh kepala keluarga di ruang tengah. Suasana di dalam rumah gabungan itu terasa penuh sesak karena diisi oleh puluhan orang dewasa dan anak-anak. Wajah para warga terlihat sangat lelah dan kurang tidur akibat teror hantu yang terus-menerus mengganggu mereka setiap malam. Pak Ustadz duduk bersila di depan warga, lalu menghela napas panjang sebelum mulai menyampaikan hasil perjalanannya ke kota. "Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tolong didengarkan baik-baik ya.
Saya sama Wak Gito sudah lapor ke kantor pemerintah kota soal keadaan desa kita ini, kata Pak Ustadz membuka pembicaraan malam itu. Seorang warga langsung menyela dengan nada sedikit tidak sabar. Terus jawaban dari orang pemerintah gimana, Pak? Mereka mau tanggung jawab ngasih bantuan keamanan buat kita di sini kan? Pak Ustadz menggelengkan kepalanya perlahan dengan wajah terlihat kecewa. Pihak sana nggak bisa ngasih bantuan apa-apa buat kita. Mereka bilang urusan gangguan gaib begini di luar tanggung jawab pemerintah. Tapi saya nggak mau bapak-bapak sama ibu-ibu semua terus hidup ketakutan di sini. Makanya saya sudah ambil keputusan bulan. Kita semua bakal ninggalin desa ini 3 hari lagi. Kita pindah saja cari tempat tinggal lain yang lebih aman buat keluarga kita. Mendengar pengumuman dari Pak Ustadz, warga desa saling berpandangan satu sama lain. Ada perasaan sedih karena harus meninggalkan ladang sawit yang sudah mereka rawat dan garap selama bertahun-tahun. Namun rasa takut mati karena gangguan makhluk halus jauh lebih besar menguasai pikiran mereka. Akhirnya seluruh warga sepakat dan menurut pada keputusan Pak Ustadz untuk pindah desa secara serentak. 3 hari waktu persiapan berjalan dengan sangat cepat. Warga sibuk mengemasi barang-barang penting mereka dan membiarkan perabotan berat tertinggal di dalam rumah. Tibalah malam terakhir sebelum warga dijadwalkan berangkat meninggalkan desa Rokan 3 Blok B keesokan paginya. Malam itu cuaca terasa sangat tidak bersahabat. Hujan gerimis turun rintik-rintik membasahi tanah dan atap rumah secara terus-menerus. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya dan membuat suasana desa yang sudah sepi menjadi bertambah seram. Warga berkumpul duduk merapat di ruang tengah rumah Pak Ustadz sambil menunggu datangnya pagi. Tidak ada satupun orang yang berani memejamkan mata karena perasaan mereka sangat tidak tenang. Di tengah suara rintik hujan yang jatuh ke tanah, tiba-tiba terdengar ketukan keras pada daun pintu depan rumah. Pintu kayu itu diketuk dari luar sebanyak 2 kali dengan tempo yang pelan. Suara obrolan para warga mendadak berhenti seketika. Suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat sunyi dan tegang. Warga saling menahan napas sambil menatap ke arah pintu yang terkunci rapat tersebut. Tidak lama setelah ketukan itu berhenti, terdengar suara tangisan bayi yang sangat keras dari halaman depan rumah. Suara bayi itu kemudian disusul oleh suara rintihan seorang perempuan yang meratap dengan sangat pilu memecah keheningan malam. Kakang, jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku di sini, Kakang. Ratap suara perempuan itu berulang-ulang dari balik pintu depan rumah Pak Ustadz. Beberapa ibu-ibu langsung menutup telinga rapat-rapat sambil menangis ketakutan mendengar panggilan tersebut. Marni memeluk anak-anaknya dengan sangat erat, mencoba menenangkan mereka. Pak Ustadz menyadari bahwa gangguan makhluk halus itu semakin berani mendekat karena tahu warga akan pergi besok pagi. Pria tua itu tidak mau membiarkan warganya terus ketakutan di dalam rumah. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dengan raut wajah marah. Wak Gito mencoba menahan lengan Pak Ustadz agar tidak keluar rumah. Tetapi Pak Ustadz melepaskan pegangan tangan itu dengan tegas. Bapak-bapak semua tetap diam di sini, jagain keluarga masing-masing. Biar saya yang buka pintunya malam ini. Kita nggak boleh kalah takut sama jin jahat begini, perintah Pak Ustadz sambil berjalan perlahan menuju pintu depan. Pak Ustadz memutar kunci lalu menarik gagang pintu hingga terbuka lebar. Hembusan angin malam dan air hujan langsung mengenai wajahnya. Di halaman rumah yang gelap gulita, Pak Ustadz melihat sesosok perempuan berambut sangat panjang sedang berdiri menunduk. Sosok hantu perempuan itu terlihat sangat basah kuyup terkena air hujan. Kedua tangannya sedang menggendong erat tubuh seorang bayi kecil tepat di depan dadanya. Pak Ustadz memandang sosok mengerikan itu tanpa ada rasa takut sedikit pun di matanya. Pria itu tahu betul sejak awal kalau wujud yang berdiri di depannya itu sama sekali bukan arwah Soekarti. Wujud itu hanyalah jelmaan jin jahat penyesat yang ingin terus meneror warga desa. Pak Ustadz melangkah maju 1 langkah menembus hujan, lalu membentak hantu perempuan tersebut. Kamu jangan coba-coba menipu saya pakai wujud Soekarti. Saya tahu kamu itu jin jahat yang mau ganggu warga di sini. Cepat pergi kamu dari halaman rumah saya sekarang juga. Bukannya mundur dan ketakutan, sosok hantu perempuan itu justru mendongakkan kepalanya perlahan ke atas. Hantu itu kemudian tertawa mengikik dengan nada suara melengking yang sangat keras. Suara tertawa itu bergema memantul ke seluruh penjuru desa yang sepi. Warga yang mengintip dari celah dinding papan rumah ikut gemetar hebat mendengar tawa yang menyakitkan telinga tersebut. Jin jahat itu berniat meruntuhkan keberanian warga desa dengan tawa kerasnya. Namun Pak Ustadz tetap berdiri tegak, tidak bergeser sama sekali dari tempatnya.
Tanpa membuang waktu lagi, Pak Ustadz langsung mengangkat kedua tangannya dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Bacaan Pak Ustadz terdengar menggema melawan suara tawa jin dan rintik hujan malam itu. Tiba-tiba saja, saat bacaan ayat suci itu terus dilantunkan tanpa henti, kilatan petir yang sangat terang benderang muncul membelah langit malam. Petir itu menyambar keras dari atas langit dan menghantam tepat ke arah sosok jin perempuan tersebut. Jin jahat itu langsung menjerit kesakitan menahan hantaman panas yang luar biasa. Wujudnya seketika hancur berkeping-keping, lalu lenyap menghilang tanpa sisa ditelan gelapnya malam. Keesokan paginya, langit sudah terlihat terang benderang menyinari atap rumah. 8 keluarga terakhir itu akhirnya berjalan keluar membawa barang bawaan mereka, meninggalkan lahan transmigrasi tersebut. Mereka melangkah pergi beriringan, tanpa ada satupun yang menoleh ke belakang lagi. Desa Rokan 3 Blok B kini berubah menjadi desa mati yang benar-benar kosong tanpa penduduk manusia. Rumah-rumah kayu mulai ditinggalkan lapuk, termakan cuaca setiap harinya. Tempat itu kini hanya menyisakan hutan belantara yang sangat sunyi dan rimbun. Di pinggir hutan yang dingin itu, makam Suroso, makam Sukarti, dan makam bayi laki-laki mereka dibiarkan terbaring berdampingan di dalam kesunyian panjang yang tidak akan pernah terusik lagi. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.